Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempraktikkan yaitu regresi data panel. Baik, langsung saja saya akan mempraktikkannya. Pertama, untuk menginput datanya yaitu pilih file, new, work file. Nah, di sini muncul dialog seperti ini. Untuk workfile struktur tipenya, karena data ini adalah data panel, maka kita gunakan yaitu balance panel. Setelah itu, frekuensi ini tetap kita pilih annual karena disesuaikan dengan data yang kita punya, yaitu data tahunan. Start date yaitu dimasukkan yaitu dimulai tahun keberapa, yaitu tahun 2000. Ini adalah data yang saya miliki. Kemudian untuk number of cross sectionnya ini dilihat dari jumlah perusahaan yang ada. Di sini perusahaan yang saya gunakan yaitu ada 4 perusahaan. Yaitu jadi kita isi 4. Lalu klik OK. Atur dulu posisinya. Nah, jadi kemudian kita akan membuat variabel dari data yang kita punya yaitu datanya X1, Y, X1 dan X2. Masuk ke objek, new object. Kemudian pilih series. Name for object, di sini kita tuliskan nama variabelnya yaitu Y, lalu OK, sehingga terbentuk seperti ini. Untuk variabel X1 dan X2 nya kita tinggal copy paste saja di sini, copy paste, kita ganti namanya X1, begitupun X2 kita paste lagi X2. Oke, jadi sehingga sudah terbentuk variabel Y, X1 dan X2. Lalu setelah ini terbentuk, kita akan memasukkan data dari variabel Y, X1 dan X2 ke fuse. Yang dilakukan adalah kita blok yaitu Y, X1, kemudian X2. Jadi setelah kita klik variabel ini, lalu klik kanan, pilih open, lalu S group. Nah, jadi ini adalah tampilannya yaitu Y, X1, X2. Jadi data yang saya punya yaitu dari variabel Y, X1 dan X2. Jadi cara memasukkan datanya yaitu kita blok data Y, X1 dan X2. Kita blok, setelah itu copy, pastekan ke fuse. Nah, datanya sudah masuk semuanya. Nah, setelah ini kita masukkan, kita close saja.
Nah, misalnya untuk membukanya lagi, datanya tidak hilang ya, jadi tinggal open as group. Nah, ini adalah datanya. Kemudian setelah kita masukkan data perusahaan yang kita punya, selanjutnya kita akan melakukan uji untuk memilih mana yang akan cocok, ya, apakah model CEM, FEM, atau REM. Jadi uji pertama yang akan dilakukan yaitu uji Chow. Jadi yang pertama yang dilakukan yaitu model CEM. Lalu cara pilihnya yaitu kita blok dari variabel Y, X1 dan X2. Yaitu kita tekan Ctrl Y, X1, X2, klik kanan, lalu pilih open, lalu as equation. Di sini konstanta adalah C. Jadi C-nya kita urutin dari sini. Jadi Y, C, X1, X2. Kemudian setelah itu final optation. Nah, untuk efek spacionnya yaitu cross sectionnya kita tetap pilih none, dan periodnya juga pilih none, lalu oke. Nah, ini sudah muncul output dari hasil common effect model. Kemudian disimpan, yaitu caranya pilih phrase supaya tidak hilang datanya. Kemudian pilih nama CEM, yaitu common effect model. Oke. Nah, ini adalah CEM. Kemudian kita lakukan model FEM. Caranya sama, yaitu klik kanan, open as equation. Final optionnya kita pilih fixed, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah cross section fix. Lalu kita simpan, klik trace, lalu kemudian title. Untuk title portable-nya kita kasih judul FEM, lalu OK. Nah, ini adalah karena memang model common effect sudah kita lakukan, lalu kita akan melakukan uji Chow. Uji Chow caranya kita masuk ke view, kemudian pilih fixed random effects testing, lalu pilih redundant fixed effect. Selanjutnya, nah, ini adalah probabilitas dari dari hasil uji Chow. Dari probabilitasnya adalah 0,0, jadi lebih kecil dari 0,5. Artinya model FEM seharusnya yang dipilih daripada model CEM. Selanjutnya kita simpan.
pilih price, lalu title. Kita tulis dengan uji show, lalu oke. Setelah itu, menurut uji show, model FEM yang terbaik, namun kita harus tetap bandingkan ini dengan fixed model dengan random effect model. Setelah itu kita keluarkan lagi. Untuk randomnya caranya sama, klik kanan, open as equation, hapus C, masuk ke panel option, kita pilih random, oke. Nah, ini sudah muncul random effect random. Kita simpan, trace, title, beri nama RLM, lalu oke. Lalu kita akan lakukan uji Hostman. Kita bandingkan mana yang lebih random effect model dan FEM. Caranya sama seperti tadi, yaitu view, lalu fix, pilih view, pilih fix random effect testing, pilih Hostman test. Nah, jadi setelah kita uji Hostman test, didapat nilai probabilitas yaitu 0,42. Artinya ini lebih besar daripada 0,5. Lebih besar daripada 0,05. Artinya jika dibandingkan dengan model FEM dengan REM, random effect model, yang baik dipilih itu adalah model REM untuk uji Hostman. Jadi kita akan gunakan model FEM untuk pendekatan analisis regresi berganda. Untuk itu kita akan lanjutkan uji untuk itu kita akan lanjutkan uji asumsi klasik. Dikeluarkan saja. Jadi untuk uji asumsi klasik ini kita akan menggunakan model REM. Bisa jadi model ini, data ini berbeda tergantung dari data yang didapatkan. Jadi data yang saya punya itu menunjukkan data pendekatan yang baik adalah menggunakan REM. Jadi kita kembali analisis lagi, yaitu kita klik variabel Y, tekan keyboard yaitu Ctrl, yaitu X1, X2, lalu klik kanan, pilih open as equation. Nah, kita langsung ganti, buat lagi equationnya Y, CX1, X2. Nah, untuk panel optionnya yaitu kita menggunakan pendekatan yaitu pilih random. Untuk periodnya tetap non ya. Jadi ini adalah pendekatan yang paling tepat yang menggunakan uji Chow sebelumnya. Lalu klik OK.
Nah, ini sudah muncul, terlihat memang bahwa di sini persamaan regresi yang didapat yaitu uji T statistik, dan di bawah ini ada uji F, yaitu F statistiknya. Nah, ini adalah hasil regresinya. Selanjutnya kita akan mencoba uji asumsi apakah ini layak atau tidak. Uji asumsi yang akan dilakukan yang pertama yaitu uji normalitas. Jadi kita masuk ke view, lalu pilih residual diagnosis, kita pilih histogram. Oke. Nah, di sini lihat probability-nya sebesar 0,79, yaitu artinya ini lebih besar daripada 0,05. Artinya data ini sudah berdistribusi normal. Jadi kita simpan. Kemudian kita akan melakukan uji multikoliniaritas. Caranya yaitu adalah masuk ke quick group statistik, lalu pilih correlation. Nah, uji ini kita akan lakukan Y. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa Y, X1 dan X2-nya korelasi antar variabel yaitu sebesar 0,74, yaitu ini lebih kecil daripada 0,08. Artinya ini tidak multikoliniaritas atau tidak terdapat multikoliniaritas. Simpan. Lalu kita akan mengujikan uji heterotisitas. Untuk mengujinya kita akan mengkorelasikan variabel X1 dan X2 dengan nilai ABS residual. Caranya adalah kita masuk ke general, kita enter equation dulu, yaitu res ABS sama dengan ABS dalam kurung res
receipt, lalu muncul sampelnya, lalu oke, lalu muncul res ABS. Selanjutnya kita akan melakukan X1 X2 dengan res ABS. Caranya seperti tadi sama, yaitu kita klik dulu res ABS nya, tekan Ctrl, X1 X2, klik kanan, open as equation. Nah, ini sudah ada, C nya dihapus, oke. Jadi res ABS C X1 X2 lalu oke. Yes. Nah, ini adalah hasil uji heterokedastisitas. Jadi dari 0,7276, jadi ini dibandingkan dengan 0,0262. Ternyata di sini terjadi heterokedastisitas untuk variabel ini. Nah, artinya data ini terdapat gejala asumsi klasik sehingga jumlahnya untuk dilakukan uji regresi karena terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi T statistiknya ini, F statistiknya ini. Jadi tinggal kita analisa, kita blok Y1 dan X2, klik kanan, open as equation, C, lalu panel operationnya diganti dengan random, lalu oke. Yes. Nah, jadi ini adalah uji hipotesis secara parsial X1 dan X2 mempunyai pengaruh, sedangkan secara simultan uji F sama mempunyai pengaruh. Jadi ini artinya uji asumsi klasik baik. Jadi sekian dari praktek yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.